Hai sahabat YouTube, selamat datang di DF Channel. Di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Sultan, yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda bernama Sultan. Ia seorang anak laki-laki yang dibesarkan oleh keluarga mafia. Alih-alih ia bisa menjadi seperti mereka, tetapi justru ia menentang kekerasan yang dilakukan oleh keluarga mafia yang membesarkannya tersebut. Hingga pada suatu hari Sultan yang seorang pendiam harus merubah nasibnya dan ia harus melindungi sebuah desa dari incaran seorang mafia yang ingin menguasainya. Seperti apa pertualangan Sultan kali ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya sahabat YouTube. Di tahun 1986 di sebuah kota di India bernama Madras hidup seorang pria bernama Setopati beserta rombongannya yang selalu setia menjadi pasukannya. Pada malam itu mereka sedang mengadakan pesta makan malam. Istri Setopati yang sedang hamil tua menasehati suaminya agar berhenti dari pekerjaannya sebagai mafia. Ia juga memberitahu suaminya dan yang lain agar anaknya kelak jangan sampai hidup sama seperti mereka. Hingga pada suatu malam pada saat mereka terlelap, beberapa pasukan musuh yang menyelinap masuk dan berniat untuk membunuh dan bahkan membakar Setopati. Di saat yang bersamaan pula istri Setopati berteriak karena anak yang ada di dalam kandungannya akan segera lahir. Para pasukan Setopati bertarung melawan para Khan yang merupakan musuh mereka, sedangkan Setopati menunggu proses kelahiran anaknya. Mendengar tangisan bayi laki-laki tersebut disambut bahagia oleh Senopati beserta para anak buahnya. Namun sayang, ibu dari anak ini tak bisa terselamatkan. Setopati mendatangi istrinya sedangkan sang anak diberikan kepada pamannya yang bernama Mansur. Mansur kemudian memberikan sebuah nama kepada anak laki-laki tersebut, yaitu Sultan. Hari demi hari tahun berganti Sultan diasuh oleh rombongan mafia ini. Sultan selalu diajari banyak hal tanpa terkecuali ia juga diajari seni bela diri yang baik. Walaupun demikian Sultan terus dijauhkan dari kekerasan sesuai dengan permintaan ibunya sebelum meninggal, dan film Sultan pun dimulai. Sahabat YouTube, scene berpindah ke tahun 2021. Seorang kepala desa dari sebuah desa bernama Kalimanor datang untuk menemui Setopati dan memintanya untuk menghabisi seorang mafia bernama Jayazilan. Diketahui jika Jazilan merupakan seorang yang diutus oleh salah satu perusahaan besar agar para warga desa mau menjual tanah mereka yang akan dijadikan lahan tambang besi. Jayazilan merupakan seseorang yang sangat brutal, bahkan ia tak segan untuk menghabisi warga yang tidak mau menjual tanah mereka. Tidak hanya itu, Jazilan juga membakar habis lahan pertanian yang menjadi satu-satunya mata pencaharian warga desa agar lahan tersebut menjadi tandus. Kepala desa bersedia membayar berapapun asalkan Jazil dapat disingkirkan. Mendengar pernyataan ini, Setopati yang tak tega dengan nasib para warga bersedia membantu mereka. Bahkan ia juga tidak meminta bayaran dari para warga, dan hanya meminta jika nanti tugasnya selesai cukup berikan saja dengan segenggam padi dari hasil pertaniannya. Dengan bahagia si kepala desa akhirnya pergi dan meninggalkan kediaman Setopati. Apalagi hari ini merupakan hari yang paling membahagiakan bagi hidupnya karena putranya Sultan akan segera pulang yang selama 2 tahun terakhir berkarir di luar negeri. Singkat cerita, pada malam harinya Sultan putranya memberikan sebuah tontonan akan hasil karyanya dan ia berniat untuk mengembangkan proyek tersebut. Namun di sela-sela mereka berbincang, tiba-tiba dengan membabi buta para pengantar pizza menembaki para rombongan ayah Sultan dan salah satu tembakan sempat mengenai sang ayah. Namun sayangnya para penembak tersebut berhasil melarikan diri. Semua orang yang terluka akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sultan kemudian melihat seorang ibu yang sedang menangisi putranya yang terluka akibat tembakan semalam. Sultan mulai merasakan prihatin, namun ia memilih untuk meninggalkan rumah sakit dalam kebimbangan. Pada malam harinya Sultan menemui sang ayahnya meminta kepada ayahnya untuk segera menghentikan kekerasan ini, karena jika tidak maka ia akan pergi dan tidak akan kembali lagi sebagai putranya. Seorang ayah Setopati memberitahu putranya Sultan, jika apa yang ia lakukan ini semata-mata hanya untuk masa depan putranya itu, dan apapun yang terjadi dengan para rombongan ayahnya merupakan itu yang tidak bisa dihindarkan, karena sejatinya para rombongan ini tumbuh dalam keadaan seperti ini. Sebelum pergi ayahnya juga berpesan jika putranya Sultan suatu saat nanti harus tetap kembali ke tanah kelahirannya ini.
karena bagaimanapun semua rombongan ayahnya yang telah hidup bersamanya merupakan saudara Sultan juga, kelak mereka akan mengabdikan seluruh hidupnya kepada putranya Sultan, dan sang ayah juga berpesan agar Sultan tetap berdiri di samping mereka semua, jika terjadi sesuatu pada mereka suatu saat nanti. Namun siapa sangka ternyata Sultan bersama sang ayah merupakan momen terakhir kebersamaannya, karena pada keesokan paginya ayah Sultan Satupati meninggal akibat luka tembak yang dialami sebelumnya. Dalam suasana duka pengacara Sultan memberikan informasi, jika penembak pada malam kedatangan Sultan itu merupakan orang-orang suruhan pihak kepolisian, yang sengaja mengincar sang ayah dan mulai menargetkan untuk memburu semua rombongan mafia yang selama ini tinggal bersama Sultan. Pengacara itu juga memberitahu jika para polisi ini akan beraksi selama 10 hari ke depan. Pada keesokan paginya Sultan menemui sang komisaris. Ia meminta agar memberinya kesempatan untuk mengubah sikap para rombongan ayahnya tersebut, karena dirinya yakin jika para rombongan ini akan mendengarkannya. Sang komisaris kemudian memberikannya kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki, dan selama 6 bulan ke depan Sultan harus memastikan jika tidak akan ada laporan yang memberatkan mereka semua, karena jika itu sampai terjadi pihak kepolisian tidak akan segan untuk menghabisi para rombongan mafia tersebut. Sementara di tempat yang lain, kepala desa yang pernah meminta tolong kepada ayah Sultan menghubungi Mansur. Ia menanyakan kapan jika akan datang ke desa karena jazilan semakin hari semakin menjadi-jadi, dan saat ini sudah semakin banyak warga yang meninggal karena dihabisi oleh jazilan. Mengingat janji dari ayah Sultan untuk menolong desa itu, Mansur kemudian mengambil alih para rombongan tersebut dan akan mengirimkan sebanyak 20 pasukan untuk menghabisi Jayazilan. Namun ada salah satu rombongannya bernama Taraka yang mulai berulah dan memberontak, di mana ia melarang semua teman-temannya untuk pergi apalagi mereka belum mengetahui kekuatan dari Jayazilan. Sebenarnya ia melakukan ini tak lain karena ia ingin menguasai para rombongan dan ingin menjadi pemimpin di antara para rombongan ini. Mendengar ucapan itu Mansur tak tinggal diam, apalagi hal ini merupakan sebuah janji dari seorang pemimpin. Kemudian ia mengajak Taraka untuk bertarung saja untuk menentukan apakah mereka pergi atau tidak, dan ia akan bertarung melawan salah satu rombongan tersebut. Di tengah-tengah pertarungan Sultan tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan yang sedang berlangsung. Sultan yang sudah menganggap rombongan ini sebagai saudaranya menceramahi mereka semua. Ia juga meminta kepada rombongan mafia ini agar mulai saat ini mereka menghentikan kekerasan, dan jika mereka masih melanggar maka Sultan akan menghapuskan tali persaudaraan yang sudah selama ini terjalin. Mansur sebagai pemimpin sementara tetap ingin memberangkatkan 20 pasukan yang ada, tentu hal ini tanpa sepengetahuan Sultan. Namun belum jauh mereka melangkah, Sultan memergoki mereka. Salah satu dari mereka memberitahu jika tujuan keluar ingin mencari jodoh untuk Sikribo. Sultan yang sambil berpikir akan keselamatan mereka akhirnya mengizinkan semuanya pergi dengan syarat Sultan dan para rombongan yang lain akan ikut bersamanya. Setibanya di tempat tersebut para rombongan mafia ini bersiap untuk melaksanakan aksinya, sementara Sultan dialihkan ke tempat kepala desa untuk acara lamaran perjodohan Sikribo. Namun setelah si gadis keluar, Sikribo menolak untuk melakukan pertunangan, dan justru ia meminta jika pertunangan ini dibatalkan saja. Mendengar pernyataan Sikribo, Sultan pun terkejut dan justru Sultanlah yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada putri Sangkabala desa yang bernama Rukmani. Bahkan ia juga berniat untuk menggantikan Sikribo untuk menikahinya. Akan tetapi Rukmani menolak tawaran Sultan dan ia tidak ingin menikah dengannya. Maka dari itu rencana akhirnya dibatalkan, namun Sultan masih terus berusaha untuk mendapatkan hati Rukmani. Singkat cerita, pada keesokan paginya Mansur dari para rombongannya yang lain mulai melancarkan aksi mereka untuk melakukan pengintaian terhadap Jayazilan, hingga pada suatu ketika Taraka yang ingin menjadi pemimpin melakukan aksinya sendiri tanpa sepengetahuan Mansur. Beruntung Michael mengetahuinya dan segera menarik Taraka agar tidak ketahuan. Di tempat yang lain Sultan dengan Rukmani berbincang, di mana Rukmani menginginkan jika tanah desa mereka kembali subur seperti sedia kala, dan jika Sultan memang benar-benar ingin menikahinya maka Sultan harus mewujudkan impiannya itu. Belum selesai perbincangan ini warga desa mulai dibuat khawatir dengan kedatangan seseorang yang memberitahu jika desa ini akan segera diambil alih oleh pimpinan Jayazilan.
Mereka mengklaim jika lahan ini tandus dan tidak berpotensi untuk makhluk hidup, maka dari itu warga desa harus membuktikan jika sebenarnya desa mereka merupakan desa yang sangat subur. Semua orang mendengar ucapan itu kini mulai histeris karena sebentar lagi mereka akan kehilangan tanah kelahirannya. Sultan yang dari awal tidak tahu apa-apa kini mulai paham akan tujuan rombongan mafia yang merupakan keluarganya itu datang ke desa Kalimanur. Akan tetapi ia masih dilema karena ia masih punya tanggungan untuk membuat para rombongan ini keluar dari jalur kekerasan. Di sisi yang lain Mansur beserta rombongan yang lain bersiap untuk mengeksekusi Jaya Zilan, dan sebelum itu Mansur memberitahu si Kribo agar Sultan tidak pergi ke pasar karena mereka akan melakukan aksinya di pasar ini. Namun sayangnya tanpa sepengetahuan Mansur, Sultan sudah dalam perjalanan menuju pasar sehingga mau tidak mau Mansur menarik mundur para pasukannya. Namun Taraka salah satu pasukan tengil pun tak menghiraukannya dan ia justru punya rencana sendiri. Lalu ia menepuk bahu rekannya, sontak saja rekannya yang sudah terselimuti ambisi ingin membunuh, melompat dari persembunyiannya untuk melakukan aksinya tersebut, dan hal itu diketahui oleh Sultan. Maka dari itu Sultan menariknya dan mereka berhasil menghilang di antara orang-orang yang ada di pasar. Mansur kemudian memberitahu jika hal ini merupakan janji mendiang ayahnya yang harus mereka tepati. Sultan tak mau mendengarkan alasan apapun, karena dirinya yakin jika para rombongan mafia yang membesarkan dia tersebut melakukan kekerasan lagi, maka semua rombongan yang sudah dia anggap keluarganya itu akan diburu oleh pihak kepolisian. Di sisi lain yang bersamaan Jaya Zilan mulai melakukan aksinya dengan menyiksa para warga untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa yang mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadapnya. Dengan barbar Jazilan menyiksa para warga tersebut. Beberapa warga yang selamat dari amukan Jazilan melaporkan kejadian itu kepada Sultan. Mereka memohon agar segera menyelesaikan permasalahan ini karena pada faktanya semua warga desa kini bergantung kepada Sultan dan para rombongan mafia yang sudah membesarkannya. Sultan bermaksud mendatangi Jazilan sendiri dan mengajaknya bernegosiasi. Ia meminta kepada semua rombongan agar tidak menyusulnya. Disinilah Sultan mulai sadar keganasan dari Jaya Zilan, di mana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Jazilan beserta para pasukannya menyiksa para warga. Karena sudah tak mampu membendung amarahnya, secara tiba-tiba Sultan si pendiam berubah seketika menjadi harimau yang sangat menakutkan. Ia langsung menghajar habis Jaya Zilan beserta para pasukannya, sedangkan para rombongan yang sudah membesarkannya khawatir kepada Sultan, terpaksa harus menyusulnya dan para rombongan ini terkejut dengan kekuatan Sultan. Maka dari itu mereka kaget melihat Jazilan beserta para pasukannya dapat ditumbangkan oleh Sultan. Semenjak aksi heroik ini Sultan mulai menjadi buah bibir di kalangan para warga desa. Taraka yang terobsesi menjadi pemimpin sangat kesal dan mulai mencari cara untuk mengadu domba antara Sultan bersama para rombongannya. Di tempat yang lain seorang pengusaha kaya bernama Ravanam yang merupakan pimpinan dari Jazilan mulai merasa terancam. Ia mulai merencanakan sesuatu yang licik untuk mencelakai Sultan beserta para rombongannya, dan ia akan segera mengambil alih desa Kalimanur. Hingga pada suatu hari Sultan mendapatkan telepon dari pengacara. Keluarganya memberitahu jika kini pihak kepolisian mulai menembak mati para rombongannya dengan beringas. Sang pengacara memperingatkan Sultan agar tidak kembali ke Madras selama 6 bulan ke depan, karena jika itu sampai terjadi, jika para mafia rombongan Sultan juga akan dibantai habis oleh pihak kepolisian. Sedangkan Mansur dan para rombongan ini sudah bersiap kembali ke Madras. Akan tetapi Sultan mengkhawatirkan nasib para rombongan ini, memutuskan untuk tinggal saja selama 6 bulan ke depan, dan para rombongan ini juga akan belajar bagaimana caranya bertani. Jelas saja para rombongan ini kebingungan dengan keputusan Sultan, karena sampai detik ini para rombongan mafia ini masih belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya telah terjadi. Sultan justru memikirkan nasib mereka sendirian. Ia bahkan tak peduli walaupun para rombongan yang sudah dianggap keluarga ini mengira jika Sultan melakukan aksinya hanya demi mendapatkan cinta dari Rukmani.
Pada malam harinya rombongan ini mulai memprotes akan keputusan Sultan, apalagi mereka sudah terbiasa dengan berkelahi, namun, apa daya keputusan yang sudah bulat tidak bisa diganggu-gugat dan mau tidak mau para rombongan ini harus siap jadi petani selama 6 bulan ke depan, dan apapun keputusan ini semata-mata karena Sultan menganggap mereka sebagai keluarganya. Pada keesokan paginya warga kembali ditakutkan dengan kedatangan Ravanam. Ravanam meminta agar Sultan mau bergabung dengannya dan membiarkannya juga untuk mengambil alih desa ini. Ravanam bersedia membayar berapapun yang Sultan inginkan, namun, Sultan dengan tegasnya justru berjanji akan menghabisi siapapun yang mengganggu ketentraman desanya ini. Dan pada saat itu juga Sultan meminta Ravanam namun untuk segera pergi dari hadapannya. Akan tetapi Ravanam tak menyerah sampai di sini saja, karena pada malam harinya Ravanam akan melakukan pembunuhan kepada Sultan. Beruntungnya Sultan menyadari hal itu dan dapat mengalahkan para pasukan suruhan Ravanam tanpa sedikit pun membuat rombongannya terganggu dari tidurnya. Singkat cerita, pada keesokan paginya kembali terjadi di mana Michael mengamuk dan menghajar salah satu warga desa. Sultan yang mengetahui hal itu langsung memarahi Michael habis-habisan untuk menghentikan perlakuannya terhadap warga desa tersebut tanpa mengetahui alasan yang sesungguhnya. Sultan kemudian mengusir Michael untuk pergi dari hadapannya, namun, Michael masih tetap setia dan patuh kepada Sultan hingga pada suatu ketika warga yang menjadi korban melaporkan kejadian yang sebenarnya terjadi. Warga itu mengatakan jika apa yang mereka lakukan hanya demi melindungi putrinya yang hampir saja dilecehkan. Mendengar ucapan itu Sultan meminta maaf, namun Michael justru tak memperdulikannya itu. Dimanfaatkan Taraka dengan mulai menghasut Michael, apalagi Michael merupakan orang yang berpengaruh dalam rombongan ini, maka tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pemimpin dari para rombongannya. Di sisi yang lain warga desa kini mulai bahagia karena tanah yang sebelumnya tandus kini mulai subur dengan lahan pertanian. Hal itu semakin membuat Sultan dipuja-puja oleh para warga desa. Apa yang dilakukan Sultan ini membuat Rukmani jatuh hati, dan pada akhirnya Rukmani bersedia untuk menjadi pendamping hidup Sultan. Hingga pada suatu hari Sultan memutuskan untuk menjual rumahnya di Majas, dan menggunakan seluruh tabungan yang ia miliki untuk membelikan lahan pertanian bagi para rombongan mafia yang sudah merawatnya dari kecil, dengan harapan para rombongan mafia yang sudah dianggap keluarganya itu bisa terhindar dari kekerasan lagi. Namun sepulangnya malam itu Sultan bersama Mansur, sesuatu yang tidak diduga kembali terjadi di mana sekelompok suruhan Ravanam menyerang mereka. Di satu sisi Mansur berusaha melindungi Sultan akhirnya harus meregang nyawa. Lagi-lagi duka yang dialami oleh Sultan dan para rombongan ini. Namun berbeda dengan Taraka karena hal ini dijadikannya kesempatan untuk menghasut para rombongan mereka agar mereka semua mau meninggalkan Sultan, apalagi kedua pemimpin dalam rombongan ini kini telah tiada. Naasnya Sultan juga tidak diizinkan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah sang paman yaitu Mansur. Pada malam harinya para rombongan ini mulai meninggalkan Sultan. Di tempat yang lain Ravanam yang mengetahui jika Sultan ditinggalkan oleh semua rombongannya mulai kegirangan dan ia bersiap untuk melakukan penyerangan terakhirnya. Jazilan yang juga ternyata masih hidup menghubungi Sultan dan menyampaikan jika dirinya akan kembali untuk membalas dendam terhadap dirinya. Pada keesokan paginya warga desa mulai berkumpul dan meminta Sultan untuk segera pergi dari desa ini, apalagi Sultan yang sendiri takkan mampu melawan para pasukan Ravanam dan juga Jazilan. Namun Sultan mengingat janji mendiang ayahnya dan ia berjanji akan terus berjuang melawan para mafia yang ingin menguasai desa ini. Sultan kemudian mengungsikan semua wanita dan anak kecil yang ada di desa, sedangkan para pria akan melawan para pasukan mafia Ravanam dan pasukan Jazilan yang akan menyerbu desa. Hingga pada malam hari, tibalah pertarungan pun berlangsung. Sahabat YouTube, Sultan akhirnya melawan Ravanam beserta para pasukannya Ravanam untuk mempertahankan desa ini. Walaupun terkena beberapa tusukan di tubuhnya, Sultan masih bisa bertahan dan menghabisi Ravanam. Namun berselang waktu perang masih belum selesai. Jazilan bersama pasukannya kini baru saja tiba, dan mereka menyandera wanita yang Sultan cintai. Dengan sisa tenaga Sultan dengan pengawal setianya yang bernama Gada siap untuk bertarung melawan para pasukan Jazilan, walaupun harus mengorbankan nyawa Sultan untuk mempertahankan desa ini. Dan pada saat pasukan Jazilan menyerang, tiba-tiba rombongan yang sudah merawat Sultan dari kecil kembali datang.
dan meminta maaf kepada Sultan karena mereka sudah gegabah untuk pergi. Mereka juga sudah mengetahui kebenaran yang terjadi setelah bertemu dengan pengacara keluarga Sultan, maka dari itu mereka menyesali dan bergabung kembali dengan Sultan. Mereka sadar pertarungan ini bukan sebagai mafia lagi dan justru akan bertarung sebagai seorang petani, hingga pada akhirnya Jazilan bersama pasukannya pun ketar-ketir dan terkapar di bantai rombongan Sultan. Oke sahabat YouTube, terima kasih sudah menonton video ini dan berkunjung ke channel kita. Like dan komen, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.